Ya, itu share ulang. Absen. Ya, terus kita masuk ke statistical quality control. Jadi di sini kita kalau sebelumnya kita bahas quality dari sisi konsep gitu ya. Kalau statistical quality control ini kita bahas dari apa kayak apa SOP-nya lah, SOP-nya caranya melakukan gitu ya, lebih ke situ. Ya, cuman sebelumnya saya ingin nanya dulu dari pemahaman kalian. Kalian kan sudah belajar quality ya. Ya, sebetulnya kalau saya ingin terapkan quality dalam sebuah perusahaan gitu, kira-kira tahapannya seperti apa ya? Tahapannya seperti apa untuk menerapkan supaya apa produk yang dihasilkan perusahaan itu adalah produk yang kualitasnya bagus. Itu tahapannya seperti apa kira-kira? Dari pemahamanmu setelah kuliah ini, kalau kamu Izin nggak bisa menjawab, jawab itu, ya silakan. uh, pemahaman saya pertama itu menetapkan standar yang ingin diikuti, kemudian patuh kepada standar tersebut, Pak. Eh, itu kan kalau ISO seperti itu, tapi ISO itu kan cuman apa ya? Sebetulnya ISO itu kan hanya apa? Sebuah standar supaya untuk masuk ke pasar Eropa gitu tadinya ya dia. Tapi dari apa yang saya cerita sejak awal itu sebetulnya gimana sih gitu? ISO itu hanya bagian dari kualitas. Kalau secara keseluruhan gimana? Izin berpendapat, Pak. Ya, Kalau menurut saya itu yang pertama kita lakukan itu, Pak, kita kayak mengidentifikasi permintaan pasar nggak ya, Pak? Kira-kira seperti itu. Jadi kita ya identifikasi. benar sekali. Sebetulnya itu yang benar sekali. Jadi kamu harus tahu betul apa yang diinginkan oleh pasar. Itu yang pertama. Karena sebelum spek produk itu keluar, kamu harus tahu spek yang diinginkan pasar gitu ya. Spek yang diinginkan konsumen itu seperti apa. Itu dulu yang harus kamu dapatkan gitu ya. Cuman untuk mendapatkan spek yang diinginkan pasar itu selalu tidak mudah gitu ya. Karena semua orang itu kan maunya barang yang bagus, iya kuat, awet, tapi murah gitu kan. Iya. Nah untuk menu itu kan jadi lebih sulit ya. Iya. Jadi gimana caranya untuk mendapatkan spek yang diinginkan pasar tadi? Kalau kamu hanya membaca apa yang keinginan pasar, itu kamu akan dapat barang yang mintanya pasar itu bagus, awet, kuat, murah, gitu kan? Selalu kan gitu. Nah itu gimana caranya ngatasi? Sebagus apa, seawet apa, semurah apa, ya kan? Itu kamu harus tahu gitu ya. Gimana caranya? Rek, ini logika tok ae lho, Rek. Oh, Pak, Ya, ya. apa? Izin menjawab, Pak. Ya. Ya, Pak. Berarti agar menginginkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang murah, baik dan itu Hmm. itu
kalau saya menjadi pengusahanya ya Pak, itu saya bakal nyari, produsen 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 bahan baku yang baik dan bagus, sebaik-baiknya lah di produsen, dan saya ngelihat, harga perang dengan, perusahaan kompetitor. Sebelum itu kita kan harus mendefinisikan produknya harus seperti apa dulu ya, Edgar ya. Ya, Iya Pak, ini tadi kan Panser sudah benar nih, kita harus tahu betul keinginan pasar sebetulnya. Tapi keinginan pasar itu kan sulit sebetulnya gitu ya. Nah, pasarnya itu maunya seperti itu. Ya, jadi harus gimana spek yang harus kamu acu untuk buat produk. Kalau kamu cari bahan baku dan sebagainya itu untuk proses produksinya nanti gitu ya, untuk proses produksinya, untuk proses pembuatannya. Ini masih ngomongkan speknya dulu gitu ya. Belum sampai izin sana, belum sampai sana. izin Speknya menjawab, seperti Pak. apa? Ya, silakan. Eh, apa sih melakukan riset pasar dulu, Pak. Jadi ingin Ya, mengetahui sebenarnya kualitas seperti apa yang ya. paling banyak diinginkan gitu, Pak. Nah, iya, tadi kan pasar itu selalu bilang seperti itu. Kalau kamu cuma riset pasar, selain riset pasar perlu apa lagi gitu. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Pesaing, Pak. Kompetitor. Ya, ya itu yang benar itu. Jadi kamu selain meriset konsumenmu, kamu juga meriset pesaingmu sebetulnya. Ya, karena konsumen itu sebetulnya kan pilihannya nggak terlalu banyak ya dia ya. Ya, misalnya bayangkan kalau kamu mau beli apa aja lah, sepatu, tas, sepeda motor, handphone, kan kamu disajikan pada pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh barang-barang yang ada di pasar. Dan kamu akan milih barang yang biasanya best buy gitu ya, menurutmu itu best buy gitu kan. Best buy itu eh, paling bagus, paling awet, paling kuat, tapi juga paling murah biasanya gitu kan. Dibandingkan satu sama lain itu dia sudah begitu. Iya, iya itu yang harus kamu pahami sebetulnya. Jadi misalnya kamu mau beli apa? Yang gampang aja apa? Handphone gitu ya. Iya. Ya, kamu akan misalnya kebutuhan handphonemu itu adalah yang kriterianya seperti ABCD gitu kan. Iya. Tapi ABCD itu biasanya salah satu dari ABCD itu salah satunya adalah harga. Jadi range harga yang kamu patok sesuai uang yang kamu punya kan sebetulnya. Jadi dengan range uang yang kamu punya, dengan jumlah uang yang kamu punya, kamu akan milih handphone yang speknya setinggi mungkin, mereknya sebagus mungkin gitu kan. Benar nggak? Iya benar benar Pak. Pak. Ya, jadi kamu harus tahu pesaingnya juga gitu. Kalau sekarang kamu berpikir terbalik kan, kalau saya jadi produsen handphone, saya harus produksi handphone yang seperti apa speknya dan seperti apa harganya. Berdasarkan itu tadi kan. Ya, jadi analisa pasar itu nggak cuma mengarah ke konsumen, tapi juga mengarah ke produk pesaing sebetulnya. Produk pesaing. Dan penguasaan pasar itu sebetulnya yang paling utama. Kalau kamu menguasai pasar, sebetulnya kamu bisa jualan apa saja akan laku gitu ya. Kenapa kok akan laku jualannya ya? Karena cocok dengan keinginan pasar. Gitu. Coba bayangkan kayak mie gacoan itu ya, ya enak-enak sekali juga enggak, murah-murah sekali yang enggak gitu ya. Murah itu Pak, bisa kamu jawab itu. Kalau kamu bandingkan dengan beli Supermie atau Indomie ya masih murah beli Indomie atau Supermie, rasanya juga mungkin beda-bedanya nggak jauh-jauh amat gitu ya. Ya artinya sebetulnya harga segitu bisa dikejar gitu. Maksudnya harga tiga cuan itu
harganya mie gacoan itu sebetulnya kalau dihitung benar mungkin masih masuk lah, masih untung jualan mie dengan harga segitu gitu. Karena bis lainnya kan kamu bayangkan bahwa harga mie yang paling murah itu adalah mie yang diproduksi mie instan itu kan. Iya. Jadi selisih harga antara mie instan dengan mie gacoan apa? Ya mungkin ada tambahan aditif, tambahan topping di mie gacoan sama servisnya, ya tempat, layanan dan sebagainya itu. Nah itu kalau kamu hitung benar, mungkin kamu bisa buat eh, apa restoran mie seperti mie gacoan. Sekarang kan selain mie gacoan ada mie yang lain juga yang mirip-mirip gitulah. Ya, yang sekarang lagi hype kan pedesnya itu ya yang dikejar. Sekarang kan jadi bangga-banggaan. Wah, pedes level berapa ini gitu kan. Misalnya itu, misalnya kamu mau buka tempat makan gitu ya. Atau kamu mau buka kafe, kamu akan berpikir kafe yang bagus, yang seperti apa, siapa konsumennya. Nah, di konsumen itu juga ada piramid sebetulnya, ada piramid konsumen. Jadi kalau kamu nyasar konsumen yang kelasnya paling bawah itu jumlahnya banyak, ya, tapi keuntungannya sedikit. Jadi kamu kalau menyasar konsumen yang paling bawah itu eh, ngejar omset, biasanya ngejar omset karena untungnya pasti mepet dan supaya untungnya agak besar, jualanmu harus banyak sekali. Itu kalau kamu nyasar piramid yang paling bawah. Kalau kamu merasa nggak tahan di situ, kamu bisa naik kelas ke level yang lebih tinggi. Di situ konsumennya lebih pemilih, gitu ya. Tapi keuntungan per unitnya jadi lebih besar, gitu. Itu naik kelas, gitu ya. Kalau kamu lihat, ya sekarang yang kalau mobil itu yang kita lihat naik kelas itu kan Mazda, Hyundai itu ya. Dia nggak berani bersaing head to head dengan Toyota, Daihatsu yang jadi penguasa pasar terendah gitu ya. Ya sekarang yang masih bertempur di pasar terendah itu Suzuki mungkin ya, Suzuki yang masih ngadu di situ. Kayak Mitsubishi dengan expandernya itu dia mungkin tanggung mau dia posisinya antara yang terendah dengan yang agak tinggi gitu ya. Hyundai juga punya produk yang ya setara dengan expander, yang stargazer, tapi yang lain itu di atasnya itu. Nah, di juara kelas rendah itu kan ada, sekarang juaranya apa? Kaila Sigra itu mungkin ya, di kelas terbawah. Terus naik lagi ada Avanza Xenia itu ya masih dikuasai Toyota. Suzuki masih bertempur di situ, tapi ya masih teteran mereka dengan itu. Walaupun Suzuki itu harga barunya didiskon banyak, ya penjualannya nggak pernah ngejar di situ. Nah, coba kamu analisa itu, kenapa kok ini bayangkan aja untuk pasar kendaraan bermotor ya, kok bisa seperti itu dan bagaimana Toyota itu bisa grup Toyota Daihatsu itu bisa jualan dengan standar harga segitu, bisa menghasilkan produk yang bagus, yang andal gitu ya. Ya, ya sulit bersaing di situ. Kalau kamu lihat kafe di lingkungan ITS itu kan juga macam-macam, mulai yang paling murah sampai yang mahal kan juga ada ya. Masing-masing punya konsumen sendiri-sendiri, punya kelas sendiri. Lah kamu harus pikirkan di situ, kamu mau bersaing di kelas yang mana gitu, produkmu yang mana gitu. Nah, mobil itu sendiri sebetulnya kan juga ada kelas-kelasnya. Kalau kayak grup Toyota itu kan sudah dibagi kelasnya dari yang paling rendah sampai ke atas ya punya gitu ya produknya. Mulai yang termurah itu mungkin apa ya, produk Toyota yang paling murah apa ya, grup Toyota Daihatsu ya Sigra itu, Ayla, Sigra itu mungkin yang paling murah, sampai yang paling mahal mungkin Alphard, Lexus gitu ya.
Dia punya semuanya, di tiap kelas diisi sama mereka, tiap piramid diisi gitu. Ya, jadi kenapa dia punya sebaran produk sedemikian banyak ya? Karena dia lihat bahwa setiap segmen ini punya keinginan yang berbeda. Gitu. Dan keinginan itu berusaha dipenuhi dengan melihat pesaingnya. Untuk standar kelas sekian, harganya kira-kira sekian yang dianggap baik. Ya, untuk kelas yang atas itu mungkin kalau harganya murah malah nggak laku itu. Kalau kelas bawah pasti harga yang dilihat pertama kali gitu ya. Contohnya, saya pernah cerita kalau ada ballpoint yang sebetulnya nggak untuk nulis tapi untuk gaya gitu kan. Ya itu artinya ada kelas-kelas tertentu yang harga itu bukan lagi metode bersaing gitu ya. Malah kalau dipasang harga murah bisa nggak laku misalnya. Itu. Jadi pertama kamu menentukan spek yang paling cocok dengan keinginan customer. Ingat definisi kualitas itu kan apa? Conformance to requirement gitu ya. Kecocokan dengan kebutuhan itu yang paling penting itu yang kamu pikirkan. Jadi pertama menentukan speknya. Setelah menentukan spek apa tahap berikutnya? Kalau speknya kamu dapat spek yang benar gitu. Izin menjawab, Pak. Kalau Hmm, semisal sudah cocok dengan kebutuhan customer, sudah dapat standarnya, melihat kompetitor, Pak. tuh. Ya tadi waktu kamu nyepek tadi kan sudah lihat kompetitor sudahan. Kan lihat customer dan lihat kompetitor sehingga keluar spek. Kalau kamu cuma lihat customer aja nggak bisa keluar spek. Oh, baik, Pak. Iya kan? Iya, Jadi Pak, benar. setelah speknya keluar apa yang harus dilakukan? rancangan proses manufakturnya. Iya, sebetulnya merancang proses manufakturnya. Mewujudkan apa supaya spek tadi bisa terwujud persis spek itu. Seringkali kalau kita desain proses manufaktur atau apapun itu, karena kalau kopi kan ya mungkin proses manufakturnya sedikit, yang banyak malah standar pelayanannya ya mungkin ya. Kalau kopi kayak apa, mulai yang murahan sampai kelas Starbucks yang paling larang ini ya. Di atas Starbucks apalagi ada yang lebih mahal ya. Bayangan saya Starbucks itu udah mahal. Itu kan juga nyasar dari bawah sampai atas ya. Itu untuk mewujudkan itu juga butuh effort itu. Sistem produksi untuk mewujudkan spek tadi. Yang kemarin saya tunjukkan bagaimana IKEA mewujudkan spek yang didefinisikan oleh mereka kan juga sulit sampai dia menentukan manufakturnya dulu baru mengembangkan produk gitu. Kenapa kok enggak mengembangkan produk dulu? Karena produknya dikembangkan berdasarkan fasilitas yang ada di manufaktur tadi. Karena dia lihat mungkin bentuk produknya itu bisa di tailor sebagaimana kemampuan manufaktur, artinya kita bisa mendapatkan produk yang menarik ya, dengan tetap yang pertama itu harga yang murah gitu kan, yang ngomong soal MUK itu ya, MUK IKEA itu kan. Jadi untuk mengejar harga yang murah tadi yang dianggap daya tarik utama orang beli MUK, harga yang murah. Gimana Pak kalau saya jual MUK tapi harganya yang mahal gitu? Gimana kira-kira? Menarik nggak orang beli MUK yang ini loh, MUK saya nih reganya 1 juta gitu ya misalnya. Ada yang beli nggak kira-kira, dan kenapa kalau MUK kok nggak perlu mahal, kalau ballpoint tadi malah ada yang mahal.
Izin bertanya Pak, tadi Hmm. suara Bapak macet di saya Pak. Jadi saya Oh belum iya dengar. iya iya iya. Gimana gimana? Ya mungkin internet saya lemah ini biasa IndiHome kalau kalau jam prime time gini susah ini. Tadi pertanyaannya seperti apa ya Pak? Oh iya, pertanyaannya kenapa kalau MUK itu perlu yang harga murah gitu. Yang IKEA itu loh, IKEA kan buat MUK yang harganya semurah mungkin. Jadi bersaingnya dengan knockdown, apa istilahnya, apa knockout price gitu ya, yang di case tadi yang kita bahas tadi. Mungkin karena MOOC itu tidak seperti pulpen yang bisa dipakai Ya dibawa MUK itu kan, kemana-mana. ya MUK itu kebutuhan pribadi ya. MUK itu kebutuhan pribadi, asal dia merasa ini bentuknya bagus, mereknya bagus, IKEA ya, mereknya bagus, bentuknya bagus, maka dia akan cari, dan itu harganya murah itu ya, maka dia sebetulnya beli MUK ini bukan kebutuhan sebetulnya ya, cuma dia ingin aja beli MUK gitu ya. Kalau harganya mahal, dia males belinya gitu. Karena murah dia tergoda untuk beli. Sama dengan apa? Ya biasanya kalau ibu-ibu itu kalau ada barang diskon dibeli walaupun nggak butuh gitu ya misalnya. Ini lagi diskon nih, mumpung diskon kita beli gitu. Padahal nggak butuh barangnya gitu. Nanti di rumah letak noai gitu. Ya seperti itulah. Jadi kamu harus tahu betul keinginan pasar sehingga kamu bisa mengeluarkan spek yang betul-betul cocok dengan kebutuhan pasar. Setelah itu kamu menentukan bagaimana kamu bisa mewujudkan spek itu, gitu ya. Nah, untuk mewujudkan spek itu kamu harus merancang proses produksi, merancang sistem produksi, merancang quality control-nya, ya, merancang proses produksi dulu. Merancang proses produksi berarti fasilitas produksi yang kamu miliki seperti apa, dan seterusnya, ya. Itu kan sesuatu yang sulit ya. Makanya sekarang lebih gampang wis disubkan aja, disubkan ya, kayak ceritanya IKEA kan juga gitu, wis disubkan aja proses produksinya. Ngapain kita harus punya pabrik sendiri, overhead-nya terlalu tinggi gitu ya. Ya, jadi kalau eh, kamu desainnya baik, sebetulnya proses produksi ini ya nggak mesti kamu harus punya sendiri sebetulnya. Kamu bisa ngesupkan ke orang, nanti semuanya kamu kontrol, cost dan kualitasnya, balik ke kamu barangnya, setelah itu didistribusikan kembali, gitu kan. Ya. Jadi basicnya kualitas itu sebetulnya. Jadi yang pertama kamu harus menentukan spek, yang kedua menentukan sistem produksi, ya, menentukan proses produksi, terus sistem produksi, termasuk quality control-nya. Proses produksi itu yang disebut sebagai proses desain ya, itu yang proses produksi. Terus sistemnya itu ya pabrik, sak orang-orangnya, sak sistem pengaturan kualitasnya itu di situ. Oke, cukup jelas ya untuk kualitas ya. Kalau kita kemudian ngomong Six Sigma dan yang lain-lain itu sebetulnya metode untuk kita mengendalikan kualitas tadi, untuk memperbaiki spek dan mengendalikan kualitas. Ya, produk itu kan terus berevolusi ya. Produk itu kan terus berevolusi. Ya, biasanya orang itu berharap produk itu kalau keluar yang lebih baru itu speknya membaik ya, mungkin harganya juga sedikit lebih mahal nggak apa-apa tapi speknya membaik gitu. Jadi kalau kamu lihat misalnya mobil itu cenderung yang baru lebih baik tapi dia naik kelas, nanti kelas bawah yang kosong diisi tipe yang lain begitu.
Ya bayangkan aja kayak Kijang tahun 80 itu, Kijang itu mobil yang sangat sederhana, jendelanya aja cuman plastik gitu ya, plastik. Kijang pertama kali itu kan jendelanya plastik, bukan kaca, nggak bisa naik turun, cuma plastik ditutupkan pakai kancing gitu. Ya sekarang Kijang udah jadi mobil 1,5 miliar sudah gitu ya. Nah kelas yang dasar tadi diisi apa? Diisi produk yang lain lagi. Ya. Nggak maju-maju. Ini juga sudah hampir 40 menit ternyata, ini tinggal 8 menit. Untuk sesi pertama ini saya pakai Zoom gratisan, jadi tiap 40 menit mati. Nanti kalau mati, saya share link baru, kamu masuk ke link baru ya. Ini tinggal 8 menit. Nah, SQC, Statistical Quality Control, itu penting karena sebetulnya dalam kita membuat produk itu seringkali ketemu variasi. Seringkali ketemu variasi. Variasi dari mana? Variasi itu bisa mulai dari bahan baku, dari prosesnya, ya dari karyawannya, ya semua itu menghasilkan variasi. Dan variasi ini kalau nggak dikendalikan, bisa nanti ada produk yang besar, ada yang kecil, ada yang baik, ada yang jelek, gitu ya karena variasi tadi. Dan variasi itu sebetulnya sesuatu yang natural. Jadi kalau kamu lihat di dunia ini lucunya kan orang nggak ada yang sidik jarinya sama, nggak ada yang retinanya sama, ya pembuluh darah kita katanya juga nggak sama persis bentuknya, satu sama lain beda-beda gitu ya. Kenapa bisa gitu Pak? Ya karena orang itu nggak dibuat di pabrik, dia tumbuh dari sel yang berkembang sendiri gitu ya, sehingga satu sama lain itu berbeda sebetulnya. Ya kamu sama saudaramu yang pabriknya sama, bapak ibumu sama, ya beda kan? Iya, itu orang ya. Kalau kamu lihat daun, katanya juga nggak ada daun yang sama persis, walaupun dari pohon yang sama itu ada apa tulang-tulang daunnya itu ya beda-beda satu sama lain. Ukuran daunnya beda-beda gitu ya. Jadi alam itu seperti itu. Nah, pabrik itu walaupun kita usahakan sedemikian rupa, pasti masih ada variasi gitu, masih ada variasi. Nah, statistical quality control atau statistical process control itu dasarnya mencegah variasi itu terjadi supaya produk satu dengan yang lain itu sama baiknya gitu ya. Nggak boleh ada produk yang baik tapi ada yang jelek gitu. 10 baik, 1 jelek itu sudah salah gitu ya. Ya, jadi ini ada beberapa contoh ini. How many paint defect are there in the finish of a car? Jadi, bayangkan mobil itu di pabrik, dicat, ya mungkin kalau mobil mewah itu dicek manual gitu ya, tapi kalau kayak mobil-mobil yang lebih murah, mobil mewah itu kelas kelas Ferrari gitu dicatnya malah manual. Kalau mobil yang kayak Toyota itu semua dicat pakai robot sebetulnya. Ya, kalau sepeda itu gimana gitu ya, misalnya kamu nanya. Pernah lihat pabriknya Polygon di Sidoarjo itu, di sebelum Sidoarjo ke kiri, belok kiri. Ya, kira-kira dicat pakai tangan atau dicat pakai robot sepeda itu? Menurutmu gimana? Robot, Pak. Robot, Pak.
Setuju, semua ngecat sepeda pakai robot. Ngecat sepeda sama ngecat mobil sulit mana? Ngecat mobil Pak lebih. Ngecat sepeda, Iya, Pak. sepeda Pak. Iya, sulit ngecat sepeda karena kecil-kecil, Iya. permukaannya kecil, ya. Kalau mobil kan permukaannya lebar, dan sepeda karena permukaan kecil dia harus bolak-balik, ya kan, kanan kiri gitu kan. Jadi ngecat sepeda itu ada satu sprayer, terus sepedanya itu lewat ban berjalan yang muter di sekitar sprayer tadi. Iya, ngecat sepeda itu kayak gitu. Jadi bukan, kalau mobil kan mobilnya diem, robotnya yang bergerak gitu ya. Mobilnya diem, robotnya bergerak. Atau mobilnya misalnya ada yang jalan, robotnya diem, tapi mobilnya jalan gitu ya. Ada yang gitu. Tapi umumnya mobilnya diem, robotnya yang bergerak. Karena untuk mengontrol tebel jet itu ya. Umumnya mobilnya diem di station itu, terus robotnya bergerak. Ada beberapa robot di station itu. Nah, kalau sepeda ini enggak, ada satu sprayer cat, terus sepedanya itu berjalan di ban berjalan, muter di situ. Gitu. Nah, tapi dengan cara itu sebetulnya ada tempat-tempat yang enggak kena cat gitu ya. Jadi di stasiun berikutnya itu ada orang yang nyemproti tempat-tempat yang enggak kena cat gitu. Iya, ya itu yang terjadi di poligon gitu ya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya ini, how many pin defect are there in the finish of the car? Ya, kira-kira pin defect di car itu apa ya? Car itu permukaannya lebar gitu. Ya, pin defect-nya kira-kira seperti apa? Ketebalannya, Pak. Ketebalan Apa? catnya. Ketebalan Apa? catnya, Pak. Ketebalan Ketebalan cat. catnya, Pak. Ketebalan cat itu gimana defect-nya? Ketebalan catnya itu tidak merata, Pak. Antara Nah, satu ya, kelihatannya seperti apa ketebalan cat? Defect ketebalan cat itu kayak apa? yang satu itu kayak lebih, mungkin kalau warnanya gelap itu lebih cerah gitu, Pak. Maksudmu kurang kena cat? Cat kalau lebih Bisa tebal jadi. kan lebih bagus ya. Gimana? Izin berpendapat, Pak. Ya, gimana? Defect Mungkin cat itu kira-kira agak seperti apa? mungkin defense chat itu seperti itu, Pak. Muncul tetesan beku di ujung-ujung chatnya gitu, Pak. Chatnya itu terlalu banyak sehingga menetes dan Oh iya, membeku, ya. jadi bentuknya Jadi defect di cat itu ada yang kurang kena cat artinya terlalu tipis atau terlalu tebel ya. Kalau terlalu tebel itu terus dia jadi apa, kayak meleleh gitu ya. Karena dia terlalu iya benar, tebel, Pak. belum kering, dia akan jatuh ke bawah gitu. Ya, itu defect cat. Terlalu tipis, maksudnya dia di daerah tertentu itu nggak kena cat, atau terlalu tebel sehingga di daerah tertentu itu malah catnya kayak meleleh ke bawah gitu. Karena terlalu tebel. Defect lain biasanya adalah ya kalau ada debu masuk, nyamuknya ikut kesemprot nempel di cat, itu juga defect juga gitu ya. Jadi kalau satu mobil ternyata setelah keluar dari pengecekan tadi dihitung, diperiksa kan dia biasanya lewat satu stasiun pemeriksaan yang lampunya terang sekali, terus periksanya masih pakai manual gitu ya, dilihat ada nggak pin defect gitu ya. Kalau nggak ada dia akan terus ke stasiun berikutnya, kalau ada biasanya dia di hold terus direvisi. Jadi yang kurang-kurang tadi, kalau yang deler ya di remplas lagi terus dicat manual gitu. Kalau yang kena nyamuk tadi juga gitu, di